Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan bin Ramadan. Saya dari jurusan Ilmu Al-Quran dan Tafsir Lokal 22B. NIM saya 2201 03 02 02 48. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah Bahasa Indonesia yang diampu oleh dosen Ibu Fitriani, SPD, STHI, MPD. Silahkan disimak videonya. Oke, assalamualaikum semuanya. Selamat pagi. Di sini saya akan menjelaskan mata pelajaran kita Bahasa Indonesia kelas 10 tentang anekdot. Sebelumnya ada yang tahu tentang anekdot? Agar lebih mudah, saya memiliki PowerPoint di sini. Silahkan dilihat. Ini PowerPoint-nya. Anekdot. Oke, slide selanjutnya. Pengertian sederhananya, anekdot adalah cerita yang terdiri atas rangkaian kalimat-kalimat lucu, tapi tidak semua cerita lucu bisa dikategorikan sebagai anekdot. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, teks anekdot adalah cerita singkat yang menarik karena lucu dan mengesankan. Biasanya mengenai orang penting atau orang terkenal dan berdasarkan kejadian yang sebenarnya. Jadi pada dasarnya teman-teman semuanya, anekdot adalah cerita lucu yang didasari oleh kejadian nyata. Selanjutnya kita lihat ciri-ciri anekdot. Ciri-cirinya yang pertama, bersifat menyindir. Jelas, seperti pengertian yang tadi dijelaskan, bahwa anekdot ini bertujuan untuk mengkritik sesuatu, entah itu contohnya kebijakan pemerintah, RKUHP yang disahkan, atau yang lain sebagainya. Yang kedua, bisa berdasarkan pengalaman pribadi. Nah, anekdot ini bisa diambil dari pribadi atau bisa dikarang, asalkan nanti strukturnya tersesuaikan atau terpenuhi. Yang ketiga, memiliki tujuan tertentu. Tujuannya bisa jadi yang pertama mengkritik, atau memang yang membuat anekdot ini cuma ingin melucu, tapi juga ada unsur untuk mengkritiknya. Yang keempat, inti dari anekdot, perbedaan yang dari cerita biasa dengan anekdot adalah bersifat lucu. Disinilah bentuk cerita anekdot yang menyenangkan karena ada bersifat lucu. Yang kelima, sama bersifat menggelitik atau lucu. Terus yang keenam, hampir menyerupai dongeng. Tadi anekdot bisa diambil dari pengalaman pribadi. Terus juga anekdot bisa diambil dari cerita kita atau mengarang sendiri. Jadi anekdot bisa mirip dengan dongeng karena karangan sendiri. Yang ketujuh, dapat menghubungkan antara manusia dan hewan. Anekdot ceritanya luas, entah itu bisa jadi manusia sama manusia objeknya, bahkan juga bisa mengambil dari manusia dan hewan. Banyak contoh-contoh anekdot seperti itu. Lanjut, kita slide selanjutnya. Tujuan teks anekdot. Selain itu, penulisan teks anekdot juga memiliki tujuan. Teks anekdot ditulis bertujuan untuk membangkitkan tawa pembaca sebagai sarana hiburan atau sebagai sarana untuk mengkritik. Itu adalah tujuan teks anekdot. Sampai sini saya harap semuanya paham ya. Lanjut. Nah, ini ada struktur teks anekdot. Yang pertama, abstrak. Yang pertama ingat, abstrak. Abstrak adalah merupakan bagian pendahuluan atau bagian pembukaan teks. Abstrak, entah itu judul atau apa, itu nama abstrak. Yang kedua, orientasi. Orientasi ini merupakan awal sebuah kejadian atau saat cerita mulai bergulir. Jadi kata-kata awal adalah orientasi dari sebuah cerita. Di sebuah cerita ada kata awalnya, maka itu adalah orientasi. Yang ketiga, krisis.
Krisis itu adalah puncak cerita yang berisi konflik atau masalah yang terjadi pada karakter. Nah, krisis ini berarti ketika sudah masuk dalam cerita, sudah diorientasikan, sudah dijelaskan, maka krisis ini adalah puncaknya. Inti dari kisah tersebut ingin menyinggung siapa atau ingin membahas tentang apa, itu di krisis. Terus kita sudah tadi masuk abstrak, sudah masuk orientasi, sudah masuk krisis, kita lanjutnya masuk reaksi. Reaksi merupakan respon atau reaksi yang dilakukan oleh karakter setelah mengalami krisis. Nah, jadi ketika si penulis atau si pelaku dari cerita tersebut sudah menjelaskan krisisnya atau hal yang ingin disampaikan, responnya apa? Entah itu senang, entah itu tidak suka atau biasa saja, itu adalah reaksinya. Nah, di situ kadang titik lucunya, dan juga titik lucunya kadang terdapat di koda. Yang selanjutnya, tadi sudah abstrak. Yang pertama abstrak, ingat. Yang kedua orientasi. Yang ketiga krisis. Yang keempat reaksi. Yang terakhir koda. Koda adalah penutup teks. Biasanya penutup teks ini berisi kritik atau sebuah amanat. Nah, itulah, tolong diingat struktur anekdot tersebut ya. Terus ini ada contoh anekdot, coba kita lihat bagaimana sih anekdot atau cerita anekdot tersebut. Ini judulnya bisa kita ambil misalnya adalah rombongan haji. Nah, rombongan haji adalah jadi masuk ke apa tadi? Abstrak. Nah, coba kita baca. Rombongan jamaah haji NU dari Amuntai tiba di Bandara King Abdul Aziz, Jeddah, Arab Saudi. Langsung saja kuli-kuli dari Yaman berebutan untuk mengangkut barang-barang yang mereka bawa. Akibatnya, dua orang di antara kuli-kuli itu terlibat percekcokan serius dalam bahasa Arab. Melihat itu, rombongan jamaah haji tersebut spontan menggerumbungi mereka sambil berucap, "Amin, amin, amin." Gus Dur yang sedang berada di bandara itu menghampiri mereka. "Loh, kenapa Anda berkerumun di sini?" kata Gus Dur. Mereka menjawab, "Mereka terlihat sangat fasih berdoa, Gus Dur. Apalagi pakai serban. Mereka itu pasti kiai." Nah, ini adalah contoh anekdot. Apa yang kita bisa ambil dari cerita tersebut? Ternyata ada orang yang masih menganggap cerita ini bertujuan untuk mengkritik bahwa ada orang yang sangat cepat mengambil kesimpulan sesuatu tentang apa yang dilihatnya. Dia melihat orang berpakaian seperti kiai di Arab dan berbahasa Arab. Sebagai orang yang dari Amuntai ini, ya dia kiranya adalah seorang kiai karena fasih berbahasa Arab. Jadi inilah contoh anekdot, ada sisi lucunya dan mengkritiknya. Sekian pembelajaran kita hari ini. Salah hilap saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.